Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kembali hari ini dibangunkan oleh Tuhan. Hari ini ada rencana apa ya? Mungkin kita akan melaksanakan kegiatan yang rutin kita. Aktivitas di rumah, di pekerjaan, di toko, di tempat kerja, di sekolah. Atau mungkin hari ini ada hal-hal eh, yang mengejutkan. Mungkin kejutan baik atau yang kurang baik. Tapi kita percaya bahwa hari ini kita akan dipimpin Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan supaya kita jangan sampai tersesat. Kidung Jemaat 4:13, Tuhan pimpin anakmu. Kidung Jemaat 4:13, Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Engkau adalah Allah yang senantiasa menuntun kami, yang menjadi pengharapan kami, sehingga biarlah sekalipun arus hidup begitu keras, tapi kasih-Mu tidak pernah lepas. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka 2 Tawarikh 28, 2 Tawarikh 28 ayat 16 sampai 25. 2 Tawarikh 28 ayat 16 sampai 25. 2 Tawarikh 28 ayat 16 sampai 25. Dengarkanlah sabda Tuhan. Pada waktu itu Raja Ahaz menyuruh utusan kepada Raja negeri Asyur untuk memohon bantuan, karena orang Edom telah datang pula dan mengalahkan Yehuda, serta mengangkut tawanan-tawanan. Orang-orang Filistin juga telah menyerbu kota-kota di daerah bukit dan di tanah Negeb Yehuda. Mereka pun merebut Bet-Semes, Ayalan, Gederot, Soko dengan segala anak kotanya, Timna dengan segala anak kotanya, dan Gomzo dengan segala anak kotanya, dan menetap di kota-kota itu. Demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda oleh karena Ahaz, Raja Israel itu membiarkan kebiadaban berlaku di Yehuda dan berubah setia kepada Tuhan. Maka datanglah Tilgat-Pilneser, Raja negeri Asyur kepadanya, hanya bukan membantu dia, melainkan menyesakannya. Walaupun Ahaz merampas barang-barang dari rumah Tuhan, dari rumah raja dan dari rumah-rumah para pemimpin dan menyerahkan semua itu kepada Raja negeri Asyur, namun perbuatannya itu tidak menguntungkan dia. Dalam keadaan terdesak itu, Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Ia mempersembahkan korban kepada para allah orang Damsyik yang telah mengalahkan dia, pikirnya. Yang membantu raja-raja orang Aram adalah para allah mereka. Kepada mereka lah aku akan mempersembahkan korban, supaya mereka membantu aku juga. Tetapi allah-allah itulah yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia, dan bersama-sama dengan dia bagi seluruh Israel. Ahaz mengumpulkan perkakas-perkakas rumah Allah dan menghancurkannya. Ia menutup pintu rumah Tuhan, lalu membuat mesbah bagi dirinya di segenap penjuru Yerusalem. Di tiap-tiap kota di Yehuda, ia membuat bukit-bukit pengorbanan untuk membakar korban bagi allah lain. Dengan demikian ia menyakiti hati Tuhan, Allah nenek moyangnya. Bapak Ibu Saudara, betapa jauh hati Ahaz dari Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam bacaan ini, kita lihat bagaimana nih raja berikutnya lagi, Ahaz. Maka tidak ada satupun dari antara sikap dan perbuatannya menunjukkan perhatiannya kepada Tuhan, Allah Israel. Hidupnya bergerak hanya dalam kegelapan. Raja Ahaz melakukan penyembahan berhala
yang melibatkan ritual keji. Kalau Bapak Ibu sempat baca di awal-awal tuh mengorbankan anak-anak. Sungguh mengerikan benar-benar deh. Dan dia itu nggak menyadari bahwa perbuatan itu menyakiti hati Tuhan. Sudah menyakiti Tuhan, menyakiti bangsanya, dan membangkitkan murka Tuhan. Dan tidak heran Allah kemudian menghukum Ahaz dengan membangkitkan Raja Aram untuk menyerang dia. Kemudian hal ini bahkan harapannya sih sadar gitu ya, tapi tidak membuat dia celik. Mata hatinya telah buta dan tidak dapat melihat bahwa Tuhan yang sedang mengajarkan dia dan merindukan bangsa ini kembali ke jalan yang benar. Malah tanpa rasa malu, dia malah ambil pertolongan dari Raja Negeri Asyur. Bahkan dia berbalik dan membuat patung-patung berhala. Dan rupanya justru ini jadi bumerang buat dia. Iman Raja Ahaz ini makin terpuruk, teguran dan hajaran Tuhan tidak membuat mata hatinya terbuka, dan kegelapan hati justru membuat Ahaz mengira bahwa Raja Asyur menang karena pertolongan Allah lain. Maka dalam kebodohannya Ahaz malah mempersembahkan korban kepada Allah asing, dan ironisnya sungguh tidak ada satupun cerminan bahwa Ahaz menjadi anak dari Yotam, raja yang hidup berkenan bagi Tuhan. Hidup Ahaz ini jadi peringatan Bapak Ibu untuk kita. Kadang-kadang kita menjadi orang yang merasa benar sendiri, dan kita nggak merasa bahwa ada hal-hal yang harus kita perbaiki. Kita merasa bahwa orang lain yang salah dan kita yang benar. Dan kadang-kadang masalah-masalah yang datang bukannya justru membuat kita makin dekat, malah makin jauh. Sehingga Bapak Saudara, kalau tidak ada satupun peristiwa dalam hidup kita yang membuka mata hati kita terbuka, maka kita perlu waspada. Saya selalu ingatkan kepada jemaat, jangan sampai Tuhan negur kita dengan cara yang keras. Kalau Bapak Ibu masih ditegur sama pendeta, masih ditegur sama orang gereja, Bapak Ibu segera pulang. Masih ditegur sama keluarga. Tapi kalau Bapak Ibu ditegur sama orang-orang ini dan merasa menang sendiri dan benar sendiri, kegelapan makin menguasai, dan Bapak Ibu merasa benar tapi nggak pernah dekat sama Tuhan, nggak pernah dekat dengan firman-Nya, maka kegelapan akan melingkupi hidup Bapak Ibu. Mungkin sekarang Bapak Ibu baik-baik aja, tapi nanti akan ada hal-hal yang membuat Bapak Ibu sadar bahwa Bapak Ibu sudah makin jauh dari Tuhan. Mari sadari, dekat terus sama Tuhan. Yang paling utama sih, selain daripada ditegur keluarga, teman gereja, pendeta, yang paling utama Bapak Ibu dekat sama Tuhan, baca firman. Tiap hari itu yang paling minimal. Tapi kalau Bapak Ibu menang sendiri, merasa benar sendiri, tapi nggak baca firman, nggak dekat sama firman sama sekali, waduh. Hati-hati kita makin jauh dari Tuhan. Semoga nggak tersesat. Semoga nggak harus jatuh dulu baru sadar. Tuhan mampukan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu, kami hari ini belajar dari kehidupan Raja Ahaz. Kadang-kadang kami seperti dia juga Tuhan, kami selalu merasa benar sendiri. Kami merasa kebenar tapi nggak pernah dekat sama sumber kebenaran. Sehingga apa yang mau kami tahu tentang kebenaran, kalau kebenaran itu pun nggak dekat dengan kami. Biarlah Tuhan, hidup kami selalu makin dekat pada firman-Mu. Itu adalah dasar hidup orang Kristen, orang Protestan, orang Calvinis, orang GKI, orang Reformasi yang harus dekat dengan firman Tuhan sebagai patokan kami. Dan itu membuktikan juga apakah hidup kami makin berkenan apa tidak dari Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.